Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, apa kabar sahabat Villa dimanapun berada, para ummahat, para muslimah yang solihah yang senantiasa didambakan Allah SWT, dirindukan di surganya Allah SWT. Pada kesempatan ini kita akan sedikit mengkaji tentang sebuah hadis ya, barangkali yang nanti saya ambil judulnya seputar wanita yang dirindukan surga. Masya Allah, mendengar kata dirindukan rasanya hati kita makcela sekali. Betapa apabila kita sebagai seorang istri dirindukan suami kita, barangkali ketika suami kita tiba-tiba kirim WA, Assalamualaikum say, solihahku, cantikku, gimana kabarnya? Abi rindu nih. Wah, itu rasanya makcela sekali membacanya. Apalagi ketika barangkali seorang guru yang dirindukan para siswa-siswinya, terlebih saat sekarang, saat masa semuanya harus lockdown, pembelajaran lewat daring, lewat jarak jauh, itu para siswa pun merindukan gurunya. Guru yang dirindukan siswa pun demikian, siswa yang dirindukan gurunya. Rasanya makceles mendengar kata rindu. Dirindukan itu sesuatu yang sangat menyenangkan. Dan sekarang permasalahannya adalah rindu. Rindu ini siapa yang merindukan kita? Allah. Allah merindukan kita para wanita. Masya Allah wa tabarakallah. Mau kita dirindukan Allah, ya Rahman ya Rahim, itu yang menjadi harapan kita semuanya. Kita tergolong, kita termasuk wanita-wanita yang dirindukan di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi surga merindukan kita. Masya Allah, saya jadi teringat hadisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya insya Allah artinya para wanita yang melaksanakan sholat 5 waktu, kemudian berpuasa di bulan Ramadan, yang menjaga kemaluannya dari perzinaan dan taat kepada suaminya, maka masuklah ke surganya Allah lewat pintu manapun yang kamu suka. Masya Allah, itu harapan kita semuanya. Ini ada 4 poin penting yang bisa kita ambil. Dari 4 hal ini adalah wanita yang ketika 4-nya bisa dilakukan, Masya Allah, Allah merindukan, surganya merindukan, surga Allah merindukan para wanita yang seperti ini. Kita diminta memasuki surganya lewat pintu manapun yang kita suka. Ya Allah ya Rahim. Apa itu? Kita mau kupas satu persatu. Yang pertama adalah melaksanakan sholat 5 waktu. Bagi perempuan, 5 waktu, sholat 5 waktu itu sebuah ujian yang tidak gampang, ujian yang sulit. Betapa tidak? 1. Perempuan itu, terlebih seorang istri di rumah, itu sibuknya bukan main. Barangkali ketika sedang memasak di dapur, waktu azan, waktu sholat sudah muncul, waktu azan sudah berkumandang, waktu sholat tiba, dan kadang-kadang kita agak menunda-nunda. Ini kan jadi hal yang sulit, ujian yang berat mengenai sholat. Terlebih lagi bagi perempuan yang mengalami masa haid, ketika tidak bisa membedakan ini waktu sudah suci, apa ini belum, apa menyepelekan, nanti saja, mandi wajibnya nanti saja, karena belum tuntas, atau sebenarnya sudah tuntas tapi dianggap diulur nanti saja. Ini kan sebuah ujian juga bagi kita para wanita untuk mengatur, ini mau sholatnya bagaimana. Nah ini ketika sudah bisa melaksanakan sholat 5 waktu, itu yang pertama. Urutan yang pertama. Yang kedua adalah wanita yang dirindukan surga. Yang kedua, yang berpuasa di bulan Ramadan. Masya Allah, berpuasa di bulan Ramadan ini juga gangguan atau godaannya berat bagi para wanita, terlebih bagi istri yang dia punya kesibukan banyak di rumah, mempersiapkan bekal untuk sahur, kemudian nanti untuk berbuka. Ini juga jadi satu godaan juga untuk kita para wanita ketika berhasil melaksanakan puasa di bulan Ramadan dengan penuh. Masya Allah, ini tingkatan yang kedua sebagai wanita yang dirindukan surga. Yang ketiga adalah wanita yang dirindukan surga itu yang bisa menjaga kemaluannya dari perzinaan. Naudzubillah summa naudzubillah. Sekarang perzinaan sudah marak, tidak hanya di masa
kaum-kaum jahiliyah sebelumnya. Sampai sekarang pun masih ada perzinaan. Dan ini tidak hanya dilakukan para perempuan yang belum menikah, yang sudah menikah pun godaannya besar. Barangkali ketika ketemu teman reuninya, ada istilah CLBK, cinta lama bersemi kembali. Mungkin ketemu saat reunian, ketemu saat di WA, di dunia maya, di Facebook dan sebagainya. Ini juga gangguan berat. Ketika dia sudah bisa menjaga kemaluannya dari perzinaan, maka ini tingkatan ketiga wanita yang dirindukan masuk surga. Ini jadi yang ketiga. Dan ujiannya berat ya, menjaga kemaluan dari perzinaan itu ujiannya berat. Sekarang ada istilah pebinor, ada juga istilah pelakor. Apa itu pelakor? Naudzubillah summa naudzubillah. Pelakor adalah perebut laki orang. Jadi perempuan yang suka merebut suaminya orang itu diistilahkan dengan pelakor. Kebalikannya, pebinor, perebut bininya orang. Naudzubillah summa naudzubillah. Jadi sekarang seperti itu juga sudah mengejala, maka menjaga diri kita, menjaga izah kita untuk tidak sampai mendekati zina itu juga ujian yang begitu besar, yang begitu berat untuk para wanita. Itu yang ketiga. Dan yang keempat terakhir adalah wanita yang atau istri yang taat kepada suaminya. Masya Allah, ini juga sebuah ujian juga untuk para istri, para wanita yang betul-betul harus bisa menjadi istri yang menaati suaminya dalam hal apapun, kecuali satu hal, ketika itu dalam hal kemaksiatan. Maka para istri, para ummahat, yuk bersama-sama kita terus berusaha menjadi istri-istri yang taat kepada suaminya. Meskipun sebenarnya juga berat ya barangkali, tapi ini harus kita upayakan jika kita ingin menjadi perempuan-perempuan, jika kita ingin menjadi wanita-wanita yang dirindukan oleh surganya Allah. Jadi kita bisa lewat pintu manapun yang kita suka ketika 4 hal ini kita miliki. 1. Melaksanakan sholat 5 waktu. Yang kedua, berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh. Yang ketiga, menjaga kemaluan dari perzinaan. Dan yang terakhir adalah taat kepada suaminya. Karena yang keempat ini, istri ketika sudah posisinya menjadi istri suami, maka dia urutan ketaatannya setelah Allah dan Rasul itu yang pertama adalah suami kita. Bahkan hak ketaatan itu melebihi orang tua. Suami itu malah hak ketaatannya itu paling utama bagi seorang istri. Masya Allah, mudah-mudahan kita semuanya termasuk tergolong wanita-wanita yang dirindukan oleh Allah, sehingga Allah pun senang dengan rindu dan rindu dengan kita sebagai wanita, supaya kita bisa masuk pintu surganya Allah lewat pintu manapun yang kita suka. Bersama-sama, mohon maaf jika ada dari saya yang kurang berkenan. Kita sama-sama bisa berbagi ilmu yang kita miliki, sama-sama kita bisa menjalankan amanah sebagai seorang istri, sebagai seorang perempuan dengan baik. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.